Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ngaini, NIM 111910629 dari kelas MA 19 C8. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian kinerja karyawan. Penilaian kinerja karyawan adalah kegiatan menilai dan mengevaluasi pencapaian, kemampuan, dan melihat pertumbuhan dari karyawan. Kenapa sih harus melakukan penilaian kinerja karyawan? Penilaian kinerja karyawan dilakukan untuk memberikan feedback bagi pegawai dan urusan kepegawaiannya. Penilaian kinerja karyawan sebagai pertimbangan penentuan gaji bagi karyawan. Penilaian kinerja karyawan dipergunakan sebagai pertimbangan promosi dan rotasi karyawan. Penilaian kinerja karyawan dipergunakan sebagai sumber informasi tentang kebutuhan, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Penilaian kinerja karyawan membuat komunikasi antar pihak karyawan dan perusahaan menjadi lebih baik, mencegah adanya kesalahpahaman yang berkaitan dengan kualitas dan hasil kerja yang sudah dilakukan, dapat memberikan informasi yang jelas mengenai hasil pekerjaan yang sudah dilakukan oleh karyawan. Standar penilaian karyawan: validity, agreement, realism, dan objectivity. Validity adalah keabsahan standar tersebut sesuai dengan jenis pekerjaan yang dinilai. Keabsahan yang dimaksud di sini adalah standar tersebut memang benar-benar sesuai atau relevan dengan jenis pekerjaan yang akan dinilai tersebut. Agreement berarti persetujuan, yaitu standar penilaian tersebut disetujui dan diterima oleh semua pegawai yang akan mendapat penilaian. Ini berkaitan dengan prinsip validity. Kemudian realism. Realism berarti standar penilaian tersebut bersifat realistis, dapat dicapai oleh para pegawai dan sesuai dengan kemampuan pegawai. Objectivity berarti standar tersebut bersifat objektif, yaitu adil, mampu mencerminkan keadaan yang sebenarnya tanpa menambah atau mengurangi kenyataan, dan sulit untuk dipengaruhi oleh penilai. Tantangan penilaian. Tantangan penilaian kinerja karyawan. Pertama, halo efek. Terjadi karena penilai menyukai atau tidak menyukai sifat pegawai yang dinilainya. Oleh karena itu, pegawai yang disukai oleh penilai cenderung memperoleh nilai positif pada semua aspek penilaian, dan begitu pula sebaliknya. Seorang pegawai yang tidak disukai oleh penilai akan mendapatkan nilai negatif pada semua aspek penilaian. Kemudian, leniency dan severity effect. Leniency ialah penilaian cenderung beranggapan bahwa mereka harus berperilaku baik terhadap pegawai, sehingga mereka cenderung memberi nilai yang baik terhadap semua aspek penilaian. Sedangkan severity effect ialah penilai cenderung mempunyai falsafah dan pandangan yang sebaliknya terhadap pegawai, sehingga cenderung akan memberikan nilai yang buruk. Kemudian central tendency, yaitu penilai tidak ingin menilai terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Toleransi penilai yang berlebihan tersebut menjadikan penilai cenderung memberikan penilaian dengan nilai yang rata-rata. Kemudian assimilation and differential effect. Assimilation effect yaitu penilai cenderung menyukai pegawai yang mempunyai ciri-ciri atau sifat yang sama dengan penilai, sehingga akan memberikan nilai yang lebih baik dibandingkan dengan pegawai yang tidak memiliki sifat yang sama dengan penilainya. Sedangkan differential effect yaitu penilai cenderung menyukai pegawai yang memiliki sifat atau ciri-ciri yang tidak ada pada penilai, tapi sifat-sifat itulah yang mereka inginkan, sehingga penilai akan memberi nilai yang lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian first impression error, yaitu penilai yang mengambil kesimpulan tentang pegawai berdasarkan kontak pertama mereka bertemu,
dan cenderung akan membawa kesan-kesan ini dalam penilaiannya hingga jangka waktu ke depan. Resensi efek. Penilai cenderung memberikan nilai atas dasar perilaku yang baru saja mereka saksikan dan melupakan perilaku yang selama satu jangka waktu tertentu. Metode penilaian. Pertama, written age merupakan teknik penilaian, yaitu evaluator menulis deskripsi mengenai kekuatan pekerja, kelemahannya, kinerja pada masa lalu, potensi, dan memberikan saran-saran untuk pengembangan pekerja tersebut. Kedua, critical incident merupakan teknik penilaian kinerja, yaitu evaluator mencatat mengenai apa saja perilaku atau pencapaian terbaik dan terburuk pegawainya. Ketiga, graphic rating scales merupakan teknik penilaian kinerja, yaitu evaluator menilai kinerja pegawai dengan menggunakan skala dan mengukur faktor-faktor kinerja. Misalnya, ada dalam mengukur tingkat inisiatif dan tanggung jawab pegawai. Skala yang digunakan adalah 1-5. Skala 1 memberikan nilai untuk yang terburuk dan skala 5 memberikan nilai yang terbaik. Apabila karyawan tersebut berperilaku atau berkelakuan biasa saja, penilai akan memberikan nilai 3 atau 4. Metode ini merupakan metode umum yang paling banyak digunakan oleh organisasi. Yang keempat, behavioral ensured rating scales merupakan teknik penilaian kinerja, yaitu evaluator menilai pegawai berdasarkan beberapa jenis perilaku kerja yang mencerminkan dimensi kinerja yang membuat skalanya. Misalnya, ada penilaian pelayanan pelanggan. Bila pegawai bagian pelayanan pelanggan tidak menerima suap dari pelanggan, ia diberi skala 4, yang berarti kinerjanya lumayan. Bila pegawai itu membantu pelanggan yang kesulitan atau kebingungan, ia diberi skala 7, berarti kinerjanya memuaskan. Dan seterusnya. Metode ini mendeskripsikan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tingkat kinerja yang diharapkan. Kemudian, multi-person comparison merupakan teknik penilaian kinerja, yaitu seorang pegawai dibandingkan dengan rekan kerjanya. Biasanya dilakukan oleh supervisor. Ini sangat berguna untuk menentukan kenaikan gaji, promosi, dan penghargaan perusahaan. Selanjutnya, manajemen by objective. Metode ini merupakan penilaian kinerja, yaitu pegawai dinilai berdasarkan pencapaiannya atas tujuan-tujuan spesifik yang ditentukan sebelumnya. Tujuan-tujuan ini tidak ditentukan oleh manajer saja, melainkan ditentukan dan disepakati bersama oleh para pegawai dan manajer. Proses penyusunan penilaian kinerja karyawan terbagi dalam beberapa kegiatan. Pertama, mengidentifikasi tujuan. Kedua, mendiskusikan hasil penilaian dengan karyawan. Ketiga, menilai kinerja karyawan. Keempat, menetapkan standar terhadap suatu jabatan. Kelima, menyusun sistem penilaian. Demikian penjelasan tentang penilaian kinerja karyawan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.